Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Tumbuh FM binasnya berada kembali pagi menjelang siang hari ini di Kamis 8 April 2021. Kita bersua kembali di program acara Badatang Belajar dari Radio Tuntung Pandang, yang mana program acara ini kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut dan juga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dan juga tentu Padang FM Radio berinteraksi untuk pembangunan Tanah Laut. Seperti biasa di program datang sudah hadir guru-guru kita yang tentunya akan menyapa siswa-siswi di rumah yang mungkin lebih baik lagi didampingi orang tuanya untuk tentunya lebih meningkatkan pemahaman ataupun juga penguatan mata pelajaran yang akan hari ini kita sampaikan ya. Hari ini mata pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk kelas 7 ya, dan dengan materi pemanasan global ya. Memang untuk saat ini lagi in juga ya namanya pemanasan global nih ya. Sudah berhadir di Tentu Padang FM ada Ibu guru kita, Ibu Nurul Sylvia SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan juga ada Ibu Yuliana SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Bu ya? Alhamdulillah. Apalagi kita di masa pandemi harus benar-benar ekstra jaga kesehatan ya Bu ya. Banget. Apalagi ini apalagi ini Tanah Laut terkonfirmasinya menaik nih Bu ya. Iya. Jadi harus kita lebih tegaskan lagi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Baik rekan-rekan, siswa-siswi di rumah juga kita informasikan bahwa siaran kami juga bisa Anda ikuti di live streaming kita di tvfm.tanahlotkap.go.id dan juga kita live Instagram di @radio Tuntung Pandang, dan juga nanti acara kami juga direkod dan bisa Anda simak delay atau kembali di channel YouTube kita di Radio Tuntung Padang FM 102,3 MHz. Baik, langsung kita serahkan kepada Ibu Nurul untuk pelajaran hari ini. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Inilah siaran radio Badatang Belajar dari Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz. Siaran ini ditujukan bagi siswa-siswi SMP dan MTS kelas 7 di mana saja yang berada di lingkungan Kabupaten Tanah Laut. Pagi ini kami berdua, saya Nurul Sylvia bertugas sebagai guru IPA di UPTD SMP N1 Bajuin bersama saya Ibu Yuliana yang bertugas sebagai guru IPA di UPTD SMP Negeri 2 Batu Ampar, mencoba untuk berbagi ilmu dengan pendengar khususnya siswa-siswi SMP dan MTS se-Kabupaten Tanah Laut selama 1 jam ke depan. Dalam pembahasan mengenai pelajaran IPA kelas 7 semester genap dengan materi pemanasan global. Kompetensi dasar 3.9 menganalisis perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem. Siswa-siswi yang berbahagia, dengan mendengarkan program Badatang kali ini, diharapkan kalian dapat 1. Mendefinisikan efek rumah kaca, 2. Menjelaskan proses terjadinya efek rumah kaca, 3. Menjelaskan penyebab terjadinya pemanasan global, 4. Menjelaskan dampak dari pemanasan global bagi kehidupan di bumi, 5. Mengidentifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pemanasan global. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan materi oleh Ibu Yuliana. Silakan. Terima kasih Ibu Selvi. Anak-anak dimanapun berada, pernahkah kalian mengamati perubahan musim yang terjadi akhir-akhir ini? Kadang hujan ya, kadang angin, kadang panas. Nah, di dalam pelajaran IPS mungkin kamu pernah mengetahui bahwa pada bulan Mei hingga September di Indonesia itu berlangsung namanya kemarau. Dan pada bulan Oktober hingga April berlangsung musim hujan. Tapi akan tetapi beberapa tahun terakhir ini perubahan musim di negara kita tidak dapat diprediksi lagi. Terkadang di bulan Mei di Indonesia masih turun hujan. Dan di bulan November di Indonesia yang masih berlangsung musim kemarau. Benar ya Bu ya? Ya, betul. Adapun yang lebih menakjubkan lagi anak-anak, terjadi peristiwa mungkin yang sering berselancar di dunia maya ya. Sering kita dapat memprediksi biasanya ini tidak terjadi di Indonesia saja, cuma terjadi di seluruhnya. Contohnya, pernah nggak dengar katanya ada berita turun salju di Arab? Sekarang di Arab tuh kan musimnya panas ya, kemarau. Tapi ternyata di sana ada salju. Kemudian ada berita lagi munculnya
matahari ketika musim salju di Tiongkok. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ayo, apa yang akan terjadi pada bumi kita? Ternyata peristiwa tersebut berkaitan erat dengan perubahan iklim dunia. Iklim dunia, anak-anak. Perubahan iklim tersebut terjadi karena adanya perubahan lingkungan. Nah, ada hubungannya dengan pemanasan global. Tetapi sebelum kita membahas tentang pemanasan global, kita harus mengerti dulu tentang efek rumah kaca. Kenapa? Karena ada hubungannya antara efek rumah kaca dengan pemanasan global. Ya, apa itu sih efek rumah kaca? Sekarang kita perhatikan di atmosfer bumi terdapat banyak gas-gas rumah kaca alami. Yang dimana di situ kalau kita perhatikan di siklus atmosfer itu ada siklus air yang sering kita kenal, salah satunya adalah terjadinya hujan. Kemudian ada karbon dioksida dan metana. Nah, ini adalah hal yang sangat penting yang ada di dalam gas-gas rumah kaca alami. Karena tanpa gas-gas rumah kaca tersebut, kehidupan bumi tidak akan terjadi. Seperti halnya di planet lain kayak Mars. Bumi juga menjadi sangat dingin apabila tidak terdapat gas-gas rumah kaca di atmosfer. Apa sih efek rumah kaca? Efek rumah kaca itu adalah proses pemanasan alami terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas. Nah, itu sebenarnya efek rumah kaca. Dan bagaimana sih prosesnya? Prosesnya terjadi yaitu ketika radiasi sinar matahari mengenai permukaan bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Ini menyebabkan bumi kita panas. Radiasi panas bumi nanti akan dipantulkan lagi atau dipancarkan lagi ke atmosfer. Jadi prosesnya, sinar radiasi matahari masuk ke bumi digunakan oleh berbagai tumbuhan ya Bu ya. Ya. Digunakan untuk apa ya biasanya tumbuhan Bu ya? Kayak untuk fotosintesis. Nah, ya? benar, untuk fotosintesis dan macam digunakan untuk kehidupan. Ya. Nah, sisanya radiasinya juga akan dipantulkan kembali ke bumi oleh bumi. Nah, terhalang oleh polutan di udara, Ya. sehingga terperangkap dan oleh polutan udara sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Ya. Proses ini akan menahan beberapa panas yang terperangkap, kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Demikian bumi tetap menjadi hangat karena pantulan tadi Bu, Ya. dan suhu semakin meningkat. Ini yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Para ilmuwan telah mempelajari efek rumah kaca ini sejak tahun 1824. Salah satunya ilmuannya adalah Joseph Forer, yaitu menyatakan bahwa bumi akan jauh lebih dingin jika tidak memiliki atmosfer. Adanya gas-gas rumah kaca inilah yang menyebabkan iklim bumi layak dihuni, tapi dengan batas yang standar. Nah, tapi tanpa adanya efek rumah kaca juga, permukaan bumi ini akan berkisar, bumi akan berubah sekitar 60 derajat Fahrenheit atau 15,6 derajat Celcius lebih dingin. Nah, sehingga tidak bisa dihuni. Karena aktivitas manusia selalu menghasilkan beberapa zat buangan yang salah satunya adalah berupa gas ya Bu ya. Oh, iya. Yang gas, yang sekarang yang marak gas ya. Ya. Nah, sebagian besar orang berpikir bahwa atmosfer itu dapat menyerap gas-gas buangan tersebut secara tidak terbatas dan tidak menimbulkan daya buruk bagi kehidupan. Makanya sekarang kan kita menggunakan besar-besaran menggunakan sepeda motor yang apa Bu? Yang banyak gas buangannya ya? Apa? Kayak sepeda motor tambah banyak kan sekarang? Ya. Orang-orang ke warung aja sekarang naik sepeda motor Bu. Iya. Bener ya? Nggih. Nah, itu. Iya, benar. Karena versi dari hasil buangannya itu ini menyebabkan efek rumah kaca. Apa hubungannya dengan pemanasan global? Nah, dengar lagi ya. Tapi saat diketahui ternyata kalau dulu orang mikir gas buangannya itu akan terserap bumi, terserap di atmosfer. Tapi ternyata
banyaknya gas buangan tersebut dapat menyebabkan perubahan mendasar pada atmosfer. Oke. Nah, jadi perubahannya gimana? Nah, ini sekarang nih kita rasakan ya Pak ya, ya Bu. Iya. Ya anak-anak sekalian, kita merasakan sekarang. Ini ternyata merubah juga kondisi kehidupan di bumi. Seperti berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil. Masih ingat anak-anak bakar fosil itu apa? Mas, itu yang menggunakan bahan-bahan yang berasal yang tidak bisa terbarukan, kayak kita pakai bensin, solar. Nah, kemudian penebangan dan pembakaran hutan, aktivitas manusia yang mengalih fungsikan menjadi lahan pertanian dan bakar. Sampah dibakar. Mestinya didaur ulang, bukan dibakar ya, tapi sekarang kita malas membakar. Kemudian pemukiman dan industri menyumbang CO2 ke atmosfer dalam jumlah yang sangat banyak, lebih dari beberapa periode. CO2 di atmosfer meningkat sekitar setiap tahunnya meningkat sekitar 20%. Peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida ini akan mempengaruhi kadar panas bumi. Banyaknya dari radiasi matahari yang menyinari permukaan bumi kemudian direfleksikan lagi ke angkasa, yang tadi dipantulkan lagi di angkasa. Dengan meningkatnya kadar karbon dioksida di atmosfer, ini akan menyebabkan peningkatan pemanasan pemanasan dari bumi. Nah, bagaimana? Ya ini, jadi sebagian besar ilmuwan meyakini bahwa pemanasan global ini telah dimulai dan akan meningkat secepatnya di abad ini. Karena lebih dari 1000 tahun yang lalu, temperatur rata suhu di permukaan bumi ini meningkat sekitar 0,6 Celcius. Peningkatan temperatur inilah yang disebut dengan pemanasan global. Nah, jadi kan ada hubungannya dengan efek rumah kaca tadi. Nah, pemanasan global ini sebenarnya adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi. Jadi, di bumi dan di laut secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Nah, ini yang menyebabkan iklim bumi semakin meningkat. Nah, jadi ini hubungannya. Sebenarnya efek rumah kaca ini berguna untuk kehidupan. Tapi kalau misalnya gas-gas di udara di atmosfer, efek rumah kaca semakin banyak sehingga panas yang dipantulkan semakin banyak ke bumi, apa yang terjadi? Peningkatan suhu bumi. Nah, ini yang menyebabkan pemanasan global. Ini yang dimaksud dengan pemanasan global. Jadi intinya pemanasan global adalah seistilah yang menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi. Apa saja yang menyebabkan pemanasan global? Segala bentuk aktivitas manusia selama berdampak bagi lingkungan, baik itu membawa dampak positif atau dampak negatif. Begitu pula dengan itu sangat berpengaruh dengan kondisi atmosfer bumi saat ini yang kita mengalami perubahan akibat aktivitas manusia. Contoh tadi mungkin sudah disampaikan, pembakaran fosil, penebangan hutan, peningkatan kadar CO2 di atmosfer. Karena CO2 ini adalah salah satu gas rumah kaca, maka saking makinnya meningkat kadar karbon dioksida di atmosfer akan berkontribusi terjadinya pemanasan global. Oleh karena itu, setiap tahun kadar karbon dioksida di atmosfer ini terus meningkat. Beberapa faktor yang menyebab terjadinya pemanasan global diantaranya adalah 1. Gas buangan CO2 yang berasal dari pembakaran bahan fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. Mungkin salah satunya batu bara ya. Nah, pasti ada gas buangannya yang akan dibuang ke udara, CO2. Kemudian gas buangan atau emisi CO2 yang berasal dari pembakaran gasolin yang sebagai bahan bakar alat transportasi yang kita gunakan, baik itu mobil, pesawat terbang, sepeda motor yang menggunakan bahan bakar fosil. Yang ketiga, emisi metana dari hewan, lahan pertanian dari dasar laut Arktik. Kemudian lagi
penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan. Yang tahun kemarin ya, bakar lahan, musim kemarau, lahan yang dibakar, hutan yang habis karena menjalar. Gas buangannya itu juga ada karbon dioksida. Nah itu yang menyebabkan juga perubahan iklim yang sekarang sangat ekstrim. Kemudian penggunaan, kalau masalahnya namanya CFC, bukan itu ya, bukan rumah makan ayam goreng. Tapi namanya adalah klorofluorkarbon yang di dalam alat-alat pendingin, regulator pendingin. Kayak di waktu apa? Kayak itu, kulkas. Apalagi nih salah satunya nih AC. Kemudian parfum yang disemprot ke badan dingin. Nah, itu salah satu penyumbang gas rumah kaca. Nah, kemudian peningkatan penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Nih sekarang di dunia pertanian banyak pupuk kimia yang dipakai, itu juga sebenarnya mempengaruhi gas rumah kaca. Ini juga penyumbang untuk pemanasan global. Nah, apa saja dampak pemanasan global? Ini nanti akan diteruskan oleh Ibu Nurul. Silahkan Bu Nurul. Ya, terima kasih Bu. Jadi saya tambahkan sedikit atau saya tanya nih Bu, penyebab pemanasan global itu apakah termasuk juga nih hasil dari gas buangan kita ini gas CO2 yang kita hasilkan itu termasuk enggak? Termasuk penyebab dari pemanasan global. Sebenarnya kalau untuk kita bernapas itu enggak begitu banyak buangannya Bu. Oh gitu. Yang lebih utama menyumbang untuk pemanasan global itu adalah yang digunakan dengan skala besar. Contoh asap pabrik. Banyak Bu. Pembakaran hutan. Itu skalanya sangat banyak. Kalau pernapasan manusia kayak nggak ada masalah karena Tuhan selalu menciptakan kan. Tidak ada yang kalau ciptaan Tuhan kalau masih dalam batas yang pas itu tidak akan merugikan. Nah, kalau kita membakar hutan, karbon dioksidanya kan melebihi. Oke, lanjut kita ke dampak pemanasan global. Dampak pemanasan global itu dapat terjadi karena berbagai penyebab dari tingkah laku manusia dalam memanfaatkan segala sumber daya alam dan tidak mengenal batas serta kesehatan bumi ini. Jadi ya terserah mereka aja mau menebang hutan semaunya aja gitu. Tebang aja gitu, tidak memikirkan nanti bagaimana kehidupan manusia yang akan datang. Pemanasan global sudah lama dan telah terjadi. Jika dilihat dari gejala-gejala yang ditimbulkan, dapat dilihat dari berbagai perubahan-perubahan yang tidak biasa. Beberapa dampak yang telah nampak yaitu temperatur bumi itu semakin tinggi. Ada beberapa wilayah yang temperaturnya lebih tinggi dan ada juga yang temperaturnya mungkin rendah gitu. Kemudian temperatur bumi menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan. Tetapi masing-masing wilayah bervariasi. Ada beberapa yang menjadi basah dan ada yang lainnya menjadi kering. Seperti sekarang ada kita di sini di Kalimantan Selatan ini kan beda-beda ya Bu ya. Benar di daerah Jorong mungkin setiap hari hujan, mungkin di pelihari jarang-jarang hujan gitu. Kemudian mencairnya es di daerah kutub yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Begitu pula dengan daratan pantai yang landai akan mengalami peningkatan akibat penggenangan air. Hilangnya terumbu karang ini dilaporkan tentang terumbu karang menyatakan bahwa dalam kondisi terburuk populasi karang akan hilang pada tahun 2100 karena meningkatnya suhu dan pengasaman laut. Wah, ngeri ya Bu ya. Iya. Kalau misalnya terumbu karang hilang, berarti ikan nggak ada ya? Ikan habis. Plankton nggak ada. Plankton nggak ada, berarti kita kekurangan nutrisi dari protein ya Bu ini berarti iya, Bu. protein hewaninya nggak ada kita dapat. Ngeri ini Bu. Iya. Sebagaimana diketahui bahwa banyak spesies yang hidup bergantung pada terumbu karang. Seperti plankton itu ini ya Bu, makanannya dari terumbu karang ya? Kayaknya iya Bu. Dia kan
tergantung jenisnya ya Bu ya. Iya. Detrit dia pemakan yang sudah yang terurai. Iya. Dia tinggalnya sekitar terumbu karang itu bukan sekedar plankton aja Bu ya, juga ya. Iya. Tempat bertelurnya ikan di Iya, situ, benar. makanan ikan juga ada di situ. Dasar dari suatu ekosistem. Nah, Iya. kalau ini rusak karena pengasaman air laut akibat dari hujan asam juga Bu ya Iya, ini ya, mm-mm. pengaruhnya ini. Jadi ekosistemnya itu nanti hilang satu persatu ya Bu ya, tidak ada kehidupan di situ. Ini Jadi- juga pengaruh dari pemanasan global Bu. Iya, Wah, kepunahan spesiesnya nanti semakin meluas. Iya, gitu. Nah, itu juga menurut penelitian yang dipublikasikan dalam Nature, peningkatan suhu dapat menyebabkan kepunahan lebih dari 1 juta spesies. Wah, itu sangat membahayakan kehidupan kita selanjutnya ya, untuk anak cucu kita selanjutnya. Nah, sampai saat ini spesies semakin besar itu hilangnya spesies semakin tersebar luas, bukan hanya di daerah tertentu saja, tapi hampir merata. Dan daftar spesies yang terancam punah itu terus berkembang, bukan hanya satu jenis spesies saja. Berarti keanekaragaman hayati kita ini semakin berkurang. Iya, betul Mungkin sekali. yang kalau dulu kita bisa melihat hewan-hewan yang masih berkeliaran, yang sekarang banyak punah. Ibu sering lihat karamunting nggak Bu? Apa itu? Yang makanan kecil Bu ya, yang sering dijual. Mungkin Ibu bukan dari orang Kalimantan Bu ya. Nah, sekarang itu susah sekali dicari Bu, karena penebangan. Iya, Jadi dia subuh. Itu mungkin juga pengaruhnya dari ini ya. iya. Kenaikan suhu ya. Iya. Oke. Karamunting itu buah ya Bu ya? Buah itu. Oh, buah ya. Ya, jadi penebangan yang sangat Ekstrim. ekstrim, jadi buah-buah yang khas dari Kalimantan tuh hilang ya. Karena hutannya sudah. Nah, kemudian ada kegagalan panen besar-besaran. Menurut penelitian terbaru, terdapat 90% kemungkinan bahwa 3 miliar orang di seluruh dunia harus memilih antara pergi bersama keluarganya ke tempat yang beriklim baik atau kelaparan akibat perubahan iklim dalam kurun waktu 100 tahun. Nah, itu Emang sangat ya, mengerikan. kita berasa sekarang ya, gagal Iya. panen ini sering akibat banjir, Ya. akibat kemarau panjang. Nah, berarti ngeri ya dampak ke pemanasan global Bu ya. Iya, sangat mengerikan sekali. Nggih. Kemudian ada lapisan ozon, penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon itu salah satu lapisan atmosfer yang berada di dalam lapisan stratosfer, yaitu 17 sampai 25 km di atas permukaan bumi. Lapisan inilah yang melindungi manusia dari radiasi ultraviolet atau UV kita biasanya sebut ya. Nah, berdasarkan pengamatan satelit, diketahui bahwa lapisan ozon secara berangsur-angsur mengalami penipisan sejak tahun 1970. Ya. Sekarang Makanya sekarang kita harus pakai apa itu? Pelindung apa namanya? Tabir Supaya- surya. Ya, tabir surya atau apa? Karena lapisan ozon semakin tipis. 1970. Sekarang sudah 2021, berarti Iya. semakin tipis sekarang Iya, Bu ya. semakin tipis. Jadi kita kena efek-efek dari para tetua kita yang menebang hutan secara sembarangan. Jadi kita harus harus ada upaya supaya pemanasan global ini bisa teratasi. Bagaimana caranya? Ya. Nah, penyebab terbesar dari pemanasan global adalah karbon dioksida atau CO2 yang dilepaskan ketika bahan bakar fosil seperti minyak dan batu bara yang dibakar untuk menghasilkan energi. Nah, sama juga seperti hasil dari pernapasan kita, CO2 ini. CO2, tapi hasil dari pernapasan kita ini sangat diperlukan oleh tumbuhan ya Bu ya, Sebenarnya untuk menghasilkan O2. Sebenarnya karbon dioksida ini emang dari mana saja dia maksimal itu digunakan tumbuhan. Oh gitu. Cuman jumlah tumbuhan yang semakin sedikit Oke, ya. ini menyebabkan karbon dioksidanya yang semakin berlimpah. Nah, ini yang menyebabkan tadi menghalangi atmosfer tadi, menghalangi sinar radiasi yang mestinya sudah tidak digunakan lagi, dia akan terpantul keluar atmosfer, ini terperangkap di situ. Iya. Dia balik lagi ke bumi. Nah, semakin banyak jadi semakin kayak ini, kayak pelindung itu Bu. Ada tameng yang di atmosfer kita. Nah, jadi pada saat
sinar radiasi mau keluar, dia kan terpantul lagi ke bumi. Ini yang meningkat jadi pemanasan global. Iya. Nah, Jadi intinya itu karena kurangnya tanaman yang ada di bumi ini ya Bu, yang ya? menggunakan karbon dioksida itu yang berkurang. Kalau Ya. suatu yang berlebih katanya kan, Ya. akhirnya jadi tertumpuk. Ini jadi menghalangi. Nah, sehingga panas yang mestinya keluar Mm-mm. akan ke dalam lagi. Kayak Iya. kita menggunakan suatu ruangan, Iya. kita kasih pemanas. Kalau kita kasih jendela kan pemanasnya keluar, Bu. Iya, betul. Nah, tapi ini karena tertutup semua, Iya. kita kasih pemanas terus, apa yang terjadi di dalam? Ya. Makin panas, Iya, makin makin panas, yang di panas. dalam makin gosong ya, Iya. kebakaran. Nah, itu istilahnya kayak pemanasan Oke. global. Ya. Nah, Kemudian kerusakan lapisan ozon itu adalah salah satu contoh dampak dari aktivitas manusia mengganggu keseimbangan ekosistem dan biosfer. Seperti tadi kebanyakan CO2 yang tadi itu, kemudian CFC dan lain sebagainya. Kemudian kondisi tinggi gas polutan di udara menyebabkan terjadinya pemanasan global. Nah, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pemanasan global antara lain yaitu ini jadi PR buat kita semua, buat anak-anak di rumah juga sekalian, menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu dan bahan bakar organik lainnya. nah, ayo. Tapi Ibu pernah lihat nggak ada bis sekarang arah Jorong, Bu? Iya. Nah, pernah itu lihat? mungkin salah satu cara akan mengurangi gas buangan. Kalau Iya. misalnya di bis itu penuhnya kan bus besar itu banyak. Jadi berapa sepeda motor yang nggak kepakai kalau menggunakan itu. Ya berarti itu kan mengurangi. Nah, hebat kan Tanah Laut Iya, berpikir. Nah, arah Batakan juga ada rasanya Pak ya, Bu ya. Rata Kisung. Kata Kisung ada. Nah, Iya. kalau orang memanfaatkannya dengan benar, nah itu berapa sepeda motor sudah pembakarannya berkurang karbon Iya, dioksidanya. betul sekali. Nah, tapi yang dilihat sekarang banyak nggak ada isinya, sering Iya, berpapasan. betul, iya. Mungkin karena nggak tahu mungkin ya, atau Iya. jalurnya, Jadwalnya Ah, mungkin jadwalnya mungkin ya. Padahal kalau digunakan, ayo Bu, berapa karbon dioksida yang berkurang? Iya, Murah betul lagi. sekali. Oh, Iya. murah meriah. Nah, tapi saya mau ngikut juga memang jadwalnya nggak pas, sama nggak Iya. lewat. Kalau SMP dia kan lewatnya arah kalau ke Jorong, lewatnya masuk Gunung Melati, nanti tembusnya di Batalang. Nah, masuk ke Jorong. Nah, kan nggak lewat Durian Bungkuk, lewatnya di luar. Jadi kalau misalnya saya ikut bis, masih jalan lagi berapa Masih kilo? jalan lagi. Jadi akhirnya naik sepeda motor. Iya. Salah satu penyumbang karbon dioksida. Ya, mudahan nanti di tanah laut ini Nah, penyumbang Iya. aktif. Nah, jadi kalau misalnya mau mengurangi paling ya, nih sepeda motornya sering dibersihkan, biar gas buangannya nggak kayak kalau kan anak saya kayak kayak ngerokok katanya, Iya, yang iya, ada iya. asapnya banyak gitu, Iya, iya. yang kalau orang lewat bikin batuk. Ada kan sepeda Iya. motor yang pretelan itu? Iya, berarti Nah. mobil-mobil tua itu harus dipensiunkan itu ya, Bu ya. Iya, mestinya. Tapi kan kondisi keuangan juga, Bu. Biasanya ada juga ramah lingkungan juga ada kendaraannya. Oh, ada. Kalau 4 tak itu kan ramah lingkungan. Iya, Iya. kalau 2 tak 2 tak itu. penuh lingkungan, memenuhi lingkungan, weh. Suaranya. Terus Oke, kemudian gitu. kita harus meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan seperti tadi itu ya. Kita kalau bisa masih menggunakan kendaraan umum, pakai kendaraan umum saja. Tapi tanah laut kayaknya masih belum bisa dijangkau oleh kendaraan umum ya, Bu ya. Karena Harus jalur- pakai ini kendaraan Ah. sepeda motor atau roda dua. Nah, tapi bijaklah penggunaan Bu ya. Jadi Iya. ke warung kalau misalnya cuma setengah kilo, jangan pakai Jalan sepeda kaki. motor lah, jalan kaki biar olahraga. Ini warungnya cuma 2 dari rumah, naik sepeda motor bolak-balik. Nah, ada loh itu. Tapi biasanya maksudnya itu kalau lupa bumbu. Heeh. Segera ya. Tapi kalau cuma 2 buah rumah kan jalan kaki bisa. Gak usah naik sepeda Sekarang motor. itu kita itu berada pada masa ini apa itu namanya, malu kalau jalan kaki, Bu. Jadinya ya dari sini mau ke depan itu kayaknya ya harus pakai anu lah. Kalau jalan kaki tuh biasanya ditanya, ini mau kemana ini Pak jalan kaki? Padahal gitu. sehat ya jalan kaki. Iya. Dulu aja waktu masih kecil Bu, masih ingat Bu ya kecil Iya. ya. Kita itu jalan tuh udah biasa. Saya aja di Banjarmasin Bu, jalan 2 kilo loh ke sekolah karena Iya. rumah jauh dari sekolahan. Tapi sekarang kalau nggak ada sepeda motor nggak sekolah. Hebat anak sekarang. Iya. Malu, padahal malu ngapain? Malu. Kalau nggak nyuri juga Iya. nyoba. Selagi kita berbuat
Yang tidak menyalahi aturan ngapain malu? Yang malu itu kalau menyalahi aturan bolos. Iya, betul. Kan? Gak ngerjakan tugas PJJ. Oke. Malu itu mestinya. Nah, dengarkan. Ya, update terus tuh ya. Oh, bener. Ditagih ke rumah lagi. Aduh. Kalau ibu malu, tagih ke rumah. Ya, ini didengarkan buat anak-anak ibu yang ada di Tanjung Bajuin, yang ada di sekitaran Tebing Sirin, Atau tetap Ampar juga. semangat walaupun tidak ada sinyal ataupun kendaraannya mungkin tidak ada, tetap semangat mengerjakan tugas atau tetap semangat Nah, belajar. Bajuin ini hebat tuh. Sinyalnya susah. Ya. Tapi anak-anak semangat masih ya. Iya, alhamdulillah ada sebagian semangat. Bu, kalau nggak ada jaringan gimana Bu? Mereka biasanya datang ke sekolahan. Oh, tapi dengan protokol Iya, masih 3M ya. pasti. Sama aja berarti sama daerah Iya. saya. Yang penting mereka tetap sadar diri bahwa mereka adalah seorang pelajar. Jadi mereka tetap belajar. Ya. Kemudian mengurangi deforestation, kemudian mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung CFC tadi. Bukan ya, tadi Ibu bilang tadi bukan ayam Kentucky itu. Dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Kemudian mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Nah, ini penghijauan. Iya, Nah, jadi di rumah kalau bisa ditanami pohon, apa buah atau apa gitu. Jadi kan apa tuh namanya, oksigen yang kita dapat itu melimpah gitu. dan kalau bisa gini ya, ini maaf ya, bukan nyentil, tapi yang kayak pertambangan itu ditambang boleh ya, tapi ingat lubang-lubang tambang ditutup, lakukan penghijauan. Ditutup kembali gitu lubang-lubangnya ya. Kan jangan dampaknya dibiarkan. ngeri sekarang ya. Kita nggak nyalahkan karena semua kalah sebenarnya. Iya, Kita salah satu juga penyumbang dari karbon dioksida ini. Iya. Yang tapi biar kita pemanasan global tidak semakin meningkat, Iya. paling kada apa istilah kita, maaf saya paling enggak kita mengurangi sedikit ya Bu ya. Iya, Nah, betul. jadi kalau semakin orang sebanyak makin sadar, kalau sudah bongkar tanah, tutup tutup kembali. hijaukan kembali. Iya. Mudahan pemanasan global ini semakin menurun. Nah, Iya. dampaknya sekarang ngeri nih. Iya. NTT Bu ya. Iya. Angin siklon Banjir Seroja ya. bandang. Yang kita rasakan berabai kemarin. Mm-mm. Kita sendiri banjiran. Iya, Itu juga sebenarnya pengaruh dari pemanasan global ini, karena curah hujan semakin tinggi Iya. akibat dari kalaunya temperatur semakin tinggi, penguapan Iya. juga semakin besar. Iya. Akhirnya awan hujan juga semakin meningkat. Akhirnya hujan yang tidak bisa kita prediksi lagi. Petani kadang bingung Pak, ya Bu ya. Iya, betul. Mau sekali. nanam biasanya bisa bulan ini nanam, bulan ini panen. Sekarang Pas hitungan semua. Iya. sekarang nggak bisa ngitung lagi. Iya, betul. Oke. Nah, itu jadi nanti buat anak-anakku sekalian di rumah, kalau masih ada punya lahan kosong, tanami, jangan lupa ditanami. Kemudian Dan dibuat untuk- nganggur ya. Iya, daripada menganggur, sekarang tanam apa yang bisa ditanam, ditanam. Bisa kita petik buahnya nanti. Apalagi nanam durian. Betul. Tapi butuh waktu lama kalau Nah, durian. iya. Kayak daerah saya kan ngajar di desa durian bungkuk, tapi jangan cari durian. Duriannya udah nggak ada. Namanya aja berarti ada. Nah, Bu. dulu emang ada sejarahnya durian bungkuk di situ. Oke. Pantai Lino juga Bu ya. Jangan cari pantai di situ. Oke. Iya, lanjut tuh. Oke. Nah, selanjutnya mungkin ada yang perlu kita simpulkan nih dari apa tuh namanya, materi yang akan kita bahas kali ini, nanti disimpulkan oleh Ibu Yuliana. Ya. Tapi sebelumnya nih Bu, anak-anak itu supaya lebih bisa memahami tentang materi ini tuh bagaimana cara belajarnya mereka, betul Bu? Mungkin kita bisa mengaitkan dengan kejadian mereka sehari-hari yang sering mereka temui. Oh, gitu. Nah, jadi kita berilustrasi dengan yang apa mereka temui, kan familiar, Iya. sehingga bisa memahami. Kayak tadi kita mau mengatakan namanya peningkatan suhu, kita bikin satu tempat, jadi mana kita panasi, bisa juga kita menganalogikan keadaan mereka sehari-hari. Oke. Nah, jadi mereka bisa memahami. Nah, tapi kalau PJJ ini susah juga kadang ya. Iya. Dikirimi video, Nggak bisa dibuka, nggak ada kuota. nggak ada kuota. Yang miris itu kalau nggak ada kuota, tapi game jalan terus. Nah, itu Iya, yang sedihnya. betul sekali. Kan bisa dicek ya di WA itu Iya. online.
jam berapa. Iya. Nah, pokoknya keseharian misalnya kalau misalnya kita maaf bukan bab ini aja ya, misalnya yang kita kelas 7 ini biotik dan abiotik. Misalnya di daerah kita kalau sesuai buku itu kan perfect ya. Iya, betul. Kita bisa ini Bu, bikin yang gak mesti kan kita harus misalnya di buku itu ikan, kita harus nyuruh anak cari ikan di daerah yang gak ada ikannya. Iya, Nah, iya. kita bisa nyari, mungkin ada ayam di rumah dia. Iya. Bisa suruh perhatikan kandang ayamnya bandingkan dengan kandangnya, kan bisa dia. Nah, jadi usahakan sesuai dengan lingkungan dia. Oke, Nah, iya. nah, jadi mereka kalau kita misalnya salju, daerah kita nggak ada salju, Iya, betul. bingung dia. Pemanasan global kita hubungkan dengan salju, Iya. nggak tahu dia. Iya. Megang salju aja nggak pernah, salju kulkas pernah Bu. Oh, Iya. lu pernah Bu, dia bilang gitu. Kenal salju, kenal Bu, yang dimana yang di kulkas kata dia. Iya, betul. Nah, bener aja salju kulkas ada, nggak salah sebenarnya. Iya, iya. Nah, jadi kalau kita ke lingkungan, insya Allah mereka pasti paham. Iya. Tapi anak-anak kita ini kreatif loh sebenarnya, Iya, sangat betul. kreatif. Iya. Ya, Oke. oke. Ya, silahkan Ibu Ya. simpulkan Dari materi, pemanasan global ini. Anak-anak semua, semoga masih mendengarkan ya radio ini. Dari pembelajaran kita ini bisa kita simpulkan, efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami. Nah, ulangi, efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memperangkap panas. Nah, itu yang tadi, yang radiasi masuk digunakan, kemudian dipantulkan ke atmosfer. Karena di atmosfer ada gas rumah kaca, dia akan diperangkap dan dipantulkan lagi ke bumi. Nah, itu efek rumah kaca. Pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap. Jadi proses pemanasan global ini nggak simsalabim jadi, tapi dia bertahap. Iya. Nah, tergantung dari gas rumah Gas. kacanya, gas rumah kacanya. Serta sebuah perubahan yang diyakini. Nah, diyakini permanen mengubah iklim bumi. Nah, padahal hati berharap nggak permanen ini. Iya, Asalnya betul. kalau terus meningkat mengubah iklim bumi, kira-kira bencana makin banyak. Iya. Kemudian faktor penyebab pemanasan global diantaranya gas buangan seperti karbon dioksida, Iya, CO2. CO2, emisi metana, pembakaran lahan hutan. Nah, lagi pembakaran lahan hutan. Makanya bijaklah kalau kita bertanam. Iya. Kalau bisa gak bakar lahan, kalau bisa, karena bakar itu lebih murah ya. Iya, betul. Iya. Kalau misalnya juga bakar lahan, dijaga, jangan sampai merembet ke lainnya. Iya. Nah, kemudian penggunaan CFC ini yang sederhana. Sekarang rame pakai AC, Iya. tapi orangnya pergi, AC-nya jalan. Iya, nggak lupa dimatikan. Lupa dimatikan. Ini salah satu juga penyebab meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Nah, kalau bisa, saya bukan petani Bu ya, jadi nggak ngerti. Kalau bisa kurangilah penggunaan pupuk kimia. Walaupun pupuk kimia itu lebih cepat membuat tanaman kita lebih bagus hasilnya. Iya, betul. Tapi dampak ke belakangnya ini yang Iya. juga kembali ke kita. Kemudian tadi faktor penyebabnya, kemudian dampak global yang tampak sekarang, temperatur bumi menjadi semakin tinggi. Nah, sekarang kalau kita musim panas, bedakan yang kita dulu sampai sekarang. Panasnya lebih panas. Kemudian penguapan dan curah hujan yang tidak menentu, berasa juga sekarang ya. Iya. Pagi panas luar biasa, sore hujan. Tiba-tiba hujan. Tiba-tiba hujan. Nah, yang sangat kita takut lagi dampaknya pencairan geyser yang menyebabkan volume air laut meningkat. Iya. Ini hilangnya terumbu karang, kepunahan spesies yang semakin meluas, kegagalan panen besar-besaran, dan penipisnya lapisan ozon dampaknya. Kemudian usaha-usaha untuk menanggulangi pemanasan global, diantaranya menggunakan energi terbarukan. Nah, sekarang rame ya, naik sepeda motor tenaga listrik. Iya. Nah, kemudian tenaga matahari, sampah daur ulang, jadi dipisah, yang organik jadi pupuk, Iya. non organik bisa jadi ember lagi, Iya. nah, jadi kertas lagi. Nah, mudahan bisa terus ya. Iya. Kemudian
meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Yang tadi sekarang ini ya rame-ramenya kita pakai apa itu yang supaya mengurangi polusinya. Apa itu, Bu? Apanya yang di kita pakai Pertamax beda sama bensin, apanya yang ditingkatkan? Oktannya ya? Non oktannya itu supaya mengurangi gas buangannya. Oke. Mengurangi penggunaan apa tadi? Klorofluorkarbon. Nah, bijaklah dalam menggunakan bahan sehari-hari. Yang AC, kalau kulkas sekarang rata-rata ya susah kita kalau kulkas. Kalau misalnya nggak ada kulkas, kata ibu rumah tangga ikan busuk. Paling nggak ada kalau orang yang nggak ada di rumah, kulkas nggak ada isinya, dimatikan. Dan ini yang tadi parfum pakai semprot. Oke. Nah, spray itu kalau bisa yang biasa aja. Jadi itu bisa mengurangi CO2-nya. Mendukung dan turut serta dalam kegiatan penghijauan. Nah, ini penting. Mungkin ada sekarang ya program sekolah hijau, rumah hijau, bukan catnya hijau. Iya, betul. Nanti di rumah hijau dicat semua warna hijau, katanya sudah hijau, bukan. Nah, ini yang bisa kita simpulkan dalam materi hari ini. Semoga dengan mendengar materi kita hari ini, mengetahui dampaknya, mengetahui penyebab pemanasan global, mengetahui tentang efek rumah kaca, kita bisa bijak dalam pengelolaan lingkungan. Kita gak usah mikir orang lain, dari diri kita sendiri dulu. Diri kita sendiri dulu, ramahlah dengan lingkungan. Itu saja. Silahkan, ini materi hari ini. Silahkan lanjutkan Ibu Nurul. Iya. Jadi materi hari ini tentang pemanasan global cukup sampai di sini. Untuk anak-anak sekalian yang di rumah, silakan perbanyak membaca buku, kemudian melihat lingkungan, peka terhadap lingkungan, kemudian silakan mendukung kegiatan-kegiatan yang menghijaukan lingkungan di sekitar kita. Jadi yang sederhana saja, apa yang bisa kita lakukan, buang sampah pada tempatnya, memisahkan sampah plastik dan sampah organik, jangan membakar sampah dan jangan membakar sampah sembarangan. Nah, demikian tadi penjelasan tentang pemanasan global yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu bagi siswa-siswi yang mendengarkan. Saya Nurul Sylvia dan saya Yuliana SPD undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada segala kesalahan dan kekurangan. Ingat jaga lingkungan, selalu praktekkan protokol kesehatan dan laksanakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Ibu Nurul dan juga Bu Liliana yang sudah memberikan materi pelajaran hari ini untuk kelas 7 ya. Ilmu pengetahuan alam. Memang yang namanya pemanasan global ini, yang namanya juga sudah global ya, menyeluruh semuanya ya. Iya, padahal belum mudah sekali Bu ya untuk mengurangi ini dengan diri kita sendiri, menghemat energi ya, hemat listrik, hemat air. Karena biasanya kalau kita boros listrik itu otomatis bahan bakunya juga semakin banyak ya. Iya, rekan-rekan Teman FM. Demikian program berdatang hari ini, belajar dari Radio Terpandang. Mudah-mudahan juga anak bisa bisa menguatkan pelajarannya di rumah dan bisa nantinya menjawab soal-soal yang akan diujiankan ya. Habis lebaran ini. Habis lebaran ya. Untuk kelas 9. Iya, kangen Bu sama sekolah? Pasti kangen. Pasti. Karena memang kalau tatap muka ini lebih efisien Bu ya. Dari yang mana? Tapi sangat. Iya, tapi masalahnya ngajar ini kan bukan sekedar materi. Nah, juga mendidik ini. Kalau kita tidak tatap muka, mendidiknya yang susah. Iya, benar banget ya. Karena kita nggak lihat sikap. Iya, di samping itu juga kita juga kangen juga dengan keriuhannya ya. Masalahnya kalau kita jadi guru ini bukan sekedar jadi guru, kita bisa belajar hidup, itu yang luar biasa dari luar biasa. Oke, Ibu Yuliana ya. Jempol deh.
Bagi rekan-rekan Tuban FM, memang pendidikan utama Bu ya, sangat penting. Namun penting. kesehatan juga lebih utama ya Bu Iya, ya. kalau sakit nggak bisa belajar juga. Iya, jadi mudah-mudahan ini pandemi cepat berlalu. Insya Allah Allah angkat wabah ini. Amin, ya Rabbal alamin. Artinya kita bisa kembali bertatap muka ya, dan ya mudah-mudahan lah program ini juga berakhir. Program mendatang ya. Itu artinya pandemi sudah berakhir ya. Bukan nggak langsung Bukan belajar muka, bukan tapi hilang ya. pandemi hilang. Tapi pandemi hilang, program acara mendatang juga bisa kita off ya. Iya. Bukan apa-apa sih ya, itu tandanya pandemi Ini sudah sudah berakhir. berakhir. Amin ya Sedih, rabbal Pak, alamin. kalau pandemi. Iya. Iya. Baik, rekan-rekan, terima kasih atas kebersamaan di pagi hari ini menjelang siang ya. Dan bagi anak-anak ataupun juga orang tua yang belum sempat menyimak acara ini, program berdatang ini untuk edisi hari ini Kamis ya 8 April 2021 bisa mengunjungi channel YouTube kita di Radio Tuntung Pandang FM. Baik dengar, terima kasih. Tetap bersama kami di 102,3 MHz karena masih banyak program acara menarik yang kami persembahkan, baik informasi, pendidikan dan juga hiburan tentunya. Tetap bersama kami di Tuntung Pandang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan tanah laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.